Apakah sudah join? Hai, Halo. hai. Sumpah Assalamualaikum Ibu. Bunda. Hai, jadi ini Aduh, aku hai. bener-bener baru live di dunia Instagram. Udah, nggak apa-apa santai aja. Ini kayak Ya, ngobrol-ngobrol biasa aja. yoi. Gimana, Yoi. gimana? Jadi, aduh, Eh, kayaknya baru pulang kerja nih Oh, muka-mukanya. enggak. WFH, Bun. Jadi Oh iya, memang WFH. demi ini, demi live, demi IG Oh iya, live, benar, ya benar, kan? benar. Benar, demi live nggak WFH, WFH aja. Oh, Boleh, boleh, jadi boleh, boleh. kita mau apa? Kenapa? Hari ini kita mau ngomongin apa nih, ya kan? Nah, oke, Lampu. untuk teman-teman followersnya Vira, followersnya aku, seperti ini mungkin udah bisa ngeliat dari judulnya kali ya, lampu kuning sebelum berinvestasi. Tapi Bro. topik hari ini tuh akan kita bikin kayak skemanya lebih sederhana. Jadi untuk teman-teman pun mungkin yang baru dalam berinvestasi atau baru mau belajar mengatur keuangan nih, kalian lebih cepat mengerti begitu. Kita akan Nah, kemas sedemikian rupa biar lebih kalau cepat. misalkan ini ya Kak, kayak ribet gitu ya. Kalau misalkan ngomong chat-chat gini kan lebih santai ya kan Kak? Iya, benar. Ini udah ngobrol santai aja Tuh. judulnya sih ujung-ujungnya gitu kan. Walaupun kadang-kadang kesannya agak serius nih gitu, tapi kalau udah live tuh udah kayak ngobrol biasa aja. Oke sih ya nih Kak. Tuh ada yang nanya Kak gimana Kak lah apa dijelasin lagi investnya. Nanti kita bakal bahas ya Kak di sesi kali Ya, ini ya nanti kan. ya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu, kalau ada pertanyaan boleh aja nih langsung tulis di kolom komen, nanti kita jawabnya di akhir aja gitu. Jadi Oh, biar nggak apa sih nggak numpuk-numpuk ya ah, gitu. ah, Biar kita mungkin kita ngobrol dulu, nanti kalau ada yang mau tanya tinggal tanya aja gitu. Jadi mungkin nih kenalan dulu nih Vira ini siapa ya? Siapa sih aku Vira ini? adalah seorang wanita. Jadi, hai guys, followersnya Olive dan followers aku mungkin. Nama aku Zafira Rizka, biasanya dipanggil Zafira. Aku sekarang merupakan financial planner, ya kan financial planner, dan merupakan juga lagi ngembangin nih Kak platform namanya Pelihara Duit, ya kan. Jadi Oh nanti iya, betul. kita nanti bahas terkait tentang investasi dan manajemen keuangan dan kayak syariah talk gitu loh Kak, ya kan. Oh, syariah Gitu. sekali ini. Mantap. Nah, seperti yang tadi Vira udah mention kan ada pelihara duit tuh. Aku juga sempet cek. Itu Tuh. adalah punyanya Vira dan itu menurut aku bahasanya tuh simple, kemasannya enak gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar mungkin dari awal mungkin apa kadang-kadang kalau belajar sendiri kan bahasanya suka ribet ya terus suka nggak ngerti gitu Ya, bahasa keuangan ya gitu jadi bisa ya follow akunnya pelihara duit gitu. Kak. Kalau misalkan di IG kan lebih gampang gitu kan. Lebih Iya mudah benar, dicatat kata-katanya ya kan. betul betul, jadi Jadi kita sebenarnya di sini membantu cuman mempermudah bahasa aja ya gitu. iya betul. Soalnya kan kalau bahasa akuntansi, bahasa ekonomi kan kayak laporan Iya, keuangan. Aduh, denger judulnya aja udah kayak aduh itu kayak pusing udah ya kan. aduh nggak bisa Heeh. nggak bisa nggak bisa gitu. Jadi butuh Mungkin yang lebih gampang. kasihkan ya kan. Iya betul, oke Tuh, oke. jadi Nah kita sebelum jadi berinvestasi kita harus ngapain Kak? Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas malam ini gitu kan? Jadi topik malam ini sebenarnya nggak susah gitu, nggak ribet dan ini praktikal. Jadi teman-teman pun bisa mempraktekannya langsung gitu. Nah, jadi kita mau bahas itu namanya The Financial Pyramid Tuh. begitu. Berhubung ini IG bukan Zoom ya yang aku bisa share screen. Jadi bayangkan saja di benak kalian bentukan pyramid itu ya. Jadi piramid Ini ada 3 lapis, lapisan gini, lapisan bawah, tengah. Oh jangan gini sama deh. oh, iya. Kenapa Bawah, jadi tengah, lapisan bawah, tengah dan atas gitu. Nah gampangnya itu aku kasih nama lapisan pertama itu protection, kedua itu untuk planning, biasanya fase akumulasi, dan ketiga distribution. Nah, kenapa sih malam ini aku sama Vira mau bahas tentang the financial pyramid gitu? Karena sekarang ini kan memang lagi hype nih ya Vir ya investasi gitu kayak wah kripto nih gitu kan, wah saham-saham bank sampai digital atau saham apa lagi sih, saham teknologi. sampai investasi padahal kan harusnya kan sebelum investasi sesuai dengan financial pyramid bawah investasi adalah planning ya kan Kak. Jadi planningnya ini harusnya sebenarnya lebih benar, lebih Betul. direncanakan gitu. Iya, Terus yang betul pertama sekali. Jadi sekarang kan biasanya protection anak muda apa?
Ya, yang agak protek. putus-putus nih, Fir. Oh iya, Sorry. wait, coba pakai wifi. Ah, boleh. Sebentar ya, Vira mau ganti koneksinya dulu nih, biar lancar jaya. Begitu. Jadi, malam ini kita mau bahas The Financial Pyramid. Udah, Fir? Udah Aman? sip. Nah, ini nih. Bagus, ini udah lebih mulus gitu koneksinya ya. Tadi agak-agak kayak Minecraft gitu, kotak-kotak. Kan biar ada estetiknya, Kak. Oh iya, benar. Oke, kita ulang lagi ya. Sedikit kan masih opening juga gitu kan, masih awal. Jadi the financial pyramid ini kenapa penting sih gitu? Karena menurut kita itu sekarang kan banyak investasi kan lagi hits banget ya. Kayak apa-apa Nah, invest ini itu, apalagi ya. di kalangan anak muda nih. Anak muda yang terkenal biasanya apa sih? Anak muda itu FOMO gitu. Anak muda tuh nggak mau Ya. ketinggalan kereta. Terus apa sih yang katanya, oh anak muda mah impulsif gitu, ada tren sedikit nih langsung Berasa oh belum join. berasa belum ada tanggungan, jadi apa-apa dihajar gitu ya, Kak ya. Oh iya benar. Mumpung belum ada tanggungan ya, mumpung masih muda lah gitu kan. Kan katanya kalau ada stok gagal, abisin dulu gitu. Tapi ya gagalnya dipilih-pilih juga kan, jangan Kalau semuanya. terusan sampai boncos ya jangan ya, Kak ya. Oh iya jangan dong, jangan gitu. Nah terus misalnya kayak tadi, oh apa sih yang lagi hits kemarin kan ada toko kopi lah, itu udah paling hits banget kan. Wah semua buka nih, menjamur gitu kan. Nah itu kan kurang lebih gambarannya anak muda ini tuh nggak mau ketinggalan, mereka mau joining the hype gitu. Nah, ini kan kita akan breakdown tiga sih. Sebenarnya kita akan fokus kedua, yaitu ada protection yang pertama dan ada planning begitu. Untuk protection, seperti namanya nih, protection kan artinya melindungi ya, Fir ya. Jadi Betul, ini Kak. yang aku lihat nih, ini yang sering di skip gitu loh. Yang sering dilupain nih malah bagian satu ini nih, kayak oh ya udah gue langsung investasi, langsung nyeburin aja semua ke investasi gitu, tapi tanpa memikirkan ternyata harus ada yang dilindungin juga loh gitu. Benar. Benar. Nah, Mungkin di belum protection kerasa ini kayak belum ada tanggungan, lalala. Tapi kalau misalnya benar. hit terus habis itu pada saatnya misalkan tahun depan nikah udah ada tanggungan, belum ada dana yang disediakan kan, wah itu kan agak jadi masalah ya, Kak ya. Nah, benar. Mungkin itu salah satu faktornya kenapa banyak anak muda yang agak lupa nih sama si protection ini gitu. Karena kan ya seperti yang Viro tadi bilang, belum ada tanggungan juga kan. Jadi bebannya tuh lebih ringan lah, lebih enteng. Terus, Begitu. Tapi semoga setelah IG Live hari ini teman-teman udah mulai nyantol deh, ada ide gitu. Ada dan ide bahwa melek oh ya, aku investasi harus protection teks dulu sama nih gitu. terus. Ya, betul. Nah, protection itu ada apa sih, Fir? Jadi, protection itu sebenarnya simpel aja. Aku cuma mau highlight ada asuransi sama dana darurat gitu kan. Nah, mungkin kalau dengar asuransi, udah langsung kepikiran kayak, aduh, gue ditawarin asuransi nih, gitu kan. Aduh, nanti dikejar-kejar nih, aduh, Kayak salesnya mau capai target. gitu ya, kayak kalau asuransi Iya. zaman sekarang tuh. Gitu kadang-kadang maksudnya agen asuransi tuh memang apa ya, kayak pekerjaannya sebenarnya mulia gitu, dia kayak udah deh daripada lu kenapa-napa nanti bayar uangnya pakai uang lu, mendingan pakai uang asuransi aja gitu. Sebenarnya itu kan tujuan asuransi ya kan, jadi kayak mentransfer risiko gitu, jadi bukan kita yang bayar, jadi kalau ada kenapa-napa itu akan asuransi yang bayar begitu. Nah Contohnya nih, misalkan tadi kalau contohnya misalkan nih gitu, ada tiba-tiba kecelakaan gitu-gitu kan, atau betul. misalkan hype sekarang nih kena COVID, dia nggak sih, Kak? Nah, iya, COVID itu lagi happening banget lah ya. Jadi kan kita lagi di masa-masa pandemi nih, gitu. Dimana rumah sakit itu udah kayak, lama-lama udah kayak langganan gitu kan. Istilahnya semua ke rumah sakit, begitu. Nah, sebenarnya aku pun ada testimoni ini udah lama sih. Dulu aku sempat kena DBD berapa tahun lalu gitu. Nah, itu udah full cover asuransi. Begitu. Maksudnya kan 100%. itu asuransi semua. Puji Wah, Tuhan. itu bayangin Ya. guys, misalkan asuransi kayak nggak usah ya rumah sakit terlalu fancy lah ya, Kak, yang biasa aja itu kalau kita rawat Mm-mm. inap, aku juga pernah DB, itu kayak bisa habis kayak double digit loh, Kak, ya kan? Kan kayak bisa Makanya, sampai tuh rumah sakit, ya kan? Dan iya itu lumayan. 10 juta saving, nggak ngeluarin uang kalian dibuat pas lagi sakit, dia nggak sih, Kak? Iya, benar. Nah,
Terus kayak kemarin aku baru denger tuh apa sih ada kenalan lah gitu kan, ada kenalan aku. Ini it's a sad news sih gitu, maksudnya dia harus menjual asetnya untuk biaya berobat lah begitu. Nah, maksud aku kan hal-hal seperti ini itu kan bisa dicegah sebenarnya kalau teman-teman mungkin ya udah ayo kita belajar gitu. Ayo deh. Ya udah asuransi kalau ada nawaran asuransi nih atau apa gitu nggak apa-apa dengerin aja. Jadi mungkin teman-teman kalau bukan buat kalian mungkin buat orang tua gue atau buat om tante gue. Nah, itu bisa juga Dan gitu asuransi kan. terlalu mahal ya Kak, kan karena ada paket-paketnya. Jadi bisa disesuaikan dengan Iya, betul. Nah, asuransi itu semakin kalian muda itu preminya semakin rendah sebenarnya. Jadi kalau kalian di umur 20-an nih udah mulai terbuka, oh kayaknya gue harus bikin asuransi deh. Gitu. Nah, itu preminya lebih rendah dibanding kalian bisa umur 30-an. Begitu. Tapi ya Fir, kan kita sering dengar kayak gini nih. Ah, kan gue udah ada BPJS gitu. Kan Nah, gue itu tuh. udah ada asuransi kantor. Kenapa harus Bener-bener. masih ada asuransi lagi sih? Begitu. Tanggapan Ya, Vira sedikit bagaimana nih? opini tentang kenapa sih walaupun kita tuh udah ada punya BPJS, kenapa harus punya asuransi, either asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Karena guys, sebenarnya asuransi itu kan ada saldonya, ada plafonnya, ya kan. Jadi itu pasti ada, kita bisa tahu nih, oh ternyata uang kita yang ditempatkan di asuransi itu ada sekian rupiah nominalnya. Sedangkan kalau di BPJS, kalian kan iuran tiap bulan kan wajib bayar. Nah itu tuh nggak ada sebuah plafon yang menuliskan saldo kalian tuh sekarang ada berapa. Yang kalian tahu kalau di BPJS Kesehatan, kalau misalkan kalian sakit, yang misalkan itu semua penyakitnya di cover sama BPJS Kesehatan, contohnya kayak cuci darah ya Kak ya, cuci darah itu kan salah satu penyakit yang di cover BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalkan kalian cuci darah, misalkan, udah min dalik ya Kak, kayak Amit-amit satu jangan sampai ya, sehat-sehat ya. bisa cuci darah sampai 5 kali, jadi bener-bener seminggu kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali, misalkan kayak gitu, itu bakalan di cover sama BPJS terus gitu loh ya kan. Tapi kalau misalkan asuransi kan ada preminya. Nah di sini tuh BPJS itu berlakunya cuma sesuatu yang di cover, dan itu biasanya hal-hal yang basic, nggak kayak asuransi ya. Kalau asuransi kan biasanya lebih expert, mungkin kalau aja si BPJS obatnya yang generik ya kan Kak, yang murah-murah, bukan murah kayak yang optimal lah gitu. Kalau misalkan yang asuransi kan obatnya yang lebih kayak apa ya Kak ya, lebih cepat gitu ya mungkin reaksinya gitu-gitu Ya, kan. Nah, ya. terus asuransi itu kita itu bisa ngegabungin sama BPJS kita Kak. Jadi kalau misalkan nih kita lagi jadi kita kalau misalkan lagi sakit, terus habis itu pas di rumah sakit, kalian udah punya dua nih, satunya asuransi di luar swasta, misalkan asuransi swasta, satunya BPJS. Nah, dengan kalian ke rumah sakit itu kalian bisa mengajukan, jadi ngaduin kan, mengajukan, jadi asuransi sama BPJS bisa dua-duanya dipakai. Jadi mereka kayak saling melengkapi. Jadi otomatis kalau ada kurang-kurangnya kan kalian lebih dikit gitu kurangnya. Iya, Gitu. betul. Nah, itu kan Emang melindungi aset kalian juga ya. bener banget. Nah, lalu kalau kayak dengan asuransi kantor nih, gimana nih asuransi kantor? Biasanya kan kayak, aduh, aku udah ada asuransi kantor nih, nggak usah punya asuransi lagi deh. Begitu. Asuransi kantor itu kan juga bisa dilihat di aplikasinya asuransi kantor masing-masing ya Kak ya. Di situ kan ada plafon. Kalau misalkan kalian lihat memang udah berkecukupan ya kan Kak, sesuai dengan keinginan kalian gitu kan, misalkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dirasa kurang, dan biasanya banyak yang masih merasa kurang, ya akan lebih baik kalau udah punya BPJS Kesehatan, asuransi kantor yang misalkan lebih kecil, sama satunya asuransi swasta yang bisa ngecover kalian lebih jauh gitu loh Kak ya kan. Paket lengkap lah ya, paket lengkap. Nah, dan juga kalau asuransi kantor kan begini, maksudnya kalian itu akan dilindungin as long as kalian bekerja di tempat itu, gitu kan. Jadi kalau kalian udah resign, gitu, kalian sudah tidak bisa bergantung sama asuransi kantor. Jadi alangkah baiknya jika mempunyai asuransi sendiri, begitu. Nah, ini udah protection yang pertama nih ya. Kita bahas kulit-kulitnya aja nih, gitu kan. Nanti mungkin kalau ada sesi asuransi dan BPJS gitu, kita bisa bikin IG live lagi ya, Fir ya. Ya Kak ya, tentang kenapa asuransi juga harus punya, padahal udah punya BPJS gitu kan. Iya. Itu next yang ini Boleh, dulu nih sekarang. itu nanti kita kulik lagi aja biar lebih enak ngobrolnya. Apa Kak? Selain protection, lanjutannya apa nih Kak?
Nah, selain asuransi, kita ada nih yang namanya dana darurat. Nah, teman-teman ini mungkin udah tahu lah dana darurat semua udah pada ngomongin gitu kan, kayak oh sebelum berinvestasi harus punya dana darurat nih. Begitu. Tapi mungkin kalau ada yang belum kebayang dana darurat itu seperti apa ya. Dana darurat itu biasanya aku gambarkan seperti jaring lah, jaring keselamatan gitu. Jadi misalnya amit-amit nih, mungkin kayak kemarin tuh ada krisis pandemi kan, ada COVID, terus pada kena PHK. Nah, dana darurat ini yang bisa menyelamatkan begitu. Jadi dana darurat ini seperti namanya kan akan dipakai di masa-masa darurat aja nih, gitu. Jadi jangan pakai misalnya, oh lagi kepepet mau beli barang gitu. Nah itu bukan dana darurat, ya itu beda. Itu ya kamu sisihkan dari kebutuhan atau kamu bisa ambil dari buah investasi kamu gitu. Tapi kalau untuk dana darurat itu memang yang esensial. Yang esensial misalnya untuk kebutuhan sehari-hari di masa-masa kamu tidak mendapatkan pemasukan gitu. Seperti ya kayak yang tadi aku udah bilang, seperti PHK karena COVID begitu. Nah, dan juga kan ada yang suka nanya nih, biasanya berapa sih besaran yang biar buat kita nih yang cukup gitu lah ya, idealnya berapa sih? Ya, Gitu. yang aman itu ada ini kayak ada rule of thumb ya kak ya, itu biasanya Betul. berapa kali kak? Itu 6 biasanya kita rule of thumb-nya ya acuannya 6 sampai 12 kali. dari Begitu. Nah, pengeluaran ya kak, dari pengeluaran betul. Betul. misalkan let's say misalkan 5 juta sebulan ya kak ya, berarti minimal kamu itu ini ya kak ya, itu harusnya mempunyai dana darurat itu 6 kali dari pengeluaran kalian gitu. Betul. Betul. Berarti Kalau kayak 12 juta dikalikan 5 juta berarti 60 juta gitu ya kak. iya berarti 30 sampai 60 juta per bulan. Tuh. Gitu. Benar. Sorry Tapi bukan per nggak harus bulan, dana darurat deh, bukan per bulan. ya benar. Jadi mungkin ini ya kak ya. Kalau misalkan orang-orang kan banyak yang bingung nih kak, nanti kalau misalkan aku udah married gimana? Kalau misalkan aku punya anak satu nanti gimana? Ya itu disesuaikan lagi dengan pengeluaran kalian. Berarti kan kalau Betul. menikah pengeluaran bulanannya makin banyak. Misalkan yang tadi single 5 juta, waktu udah married ya kan, itu jadi misalkan 7 juta. Oh ya berarti otomatis kalau waktu married selama belum punya anak dan masih 7 juta pengeluaran bulanannya kurang lebih, berarti kalian harusnya 7 kali 6 minimal punya 42 juta ya kan. Betul, Gitu. betul. Jadi dana darurat tiap-tiap orang tuh berbeda ya. Jadi dana darurat aku, dana daruratnya Vira, dana darurat teman-teman tuh berbeda karena kebutuhan kita kan berbeda nih, masing-masing individu gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang sudah menikah atau ada yang masih menanggung, ada yang membantu orang tuanya, itu juga bisa. Jadi ada angkanya masing-masing. Begitu. Nah, gampangnya kurang lebih begitu ya tentang protection itu ada satu sisi ada asuransi, satu sisi ada dana darurat gitu. Nah, oh ya, untuk dana darurat nih biasanya disimpan di mana? Nah, itu kan juga sering ditanyain tuh. Disimpan di mana sih dana darurat gitu. Kalau Karena Colif di mana kak biasanya kak? kalau aku pribadi tuh di reksadana pasar uang. Sama banget. Aku di reksadana pasar uang begitu. Sama banget. Jadi kalau aku soalnya kenapa RDPU karena aku tuh selain ingin dana darurat aku tetap ada ya kan, nggak aku apa-apain kan, bisa aja kak di deposito. Ya iya sih bisa, cuman kan kayak yieldnya atau kasarannya persenannya ya, persenan bunga atau persen bagi hasilnya kalau misalkan dibandingin sama obligasi itu kurang. Jadi kayak mendingan kayak aku nempatin dana darurat aku tapi juga beranak pinak dikit-dikit gitu loh, maksudnya lebih banyak dari deposito gitu kan. Jadi makanya mas gitu. Betul, betul sekali. Nah, RDPU ini sebenarnya kan dana darurat itu kan kalian tuh mau cepat cair lah istilahnya gitu kan. Mau cepat cair karena kalian butuh segera. Jadi mungkin ada strategi lain yaitu setengah di tabungan, setengah di RDPU. Nah, itu juga bisa kombinasinya kalian sesuaikan dengan diri kalian masing-masing gitu. Tapi kalau aku memang full di reksadana pasar uang. Begitu. Karena kalau aku tanya, jadi kayak misalkan kayak 15% sampai 20%, aku bahkan taruh di tabungan malahan. Kenapa gitu? Tapi tabungan yang beda ya, bukan tabungan operasional yang aku pakai tiap bulan gitu. nah, karena jaga-jaga aja, karena RDPU itu kan cairnya. Oke, kita tunggu koneksi dulu sebentar ya. Kayaknya lagi agak bermasalah. Nah, udah?
hilang Fir soundnya coba. Halo. Coba sebentar ya teman-teman. Vira kayaknya lagi ada mengalami gangguan koneksi nih. Jadi aku lanjutin dulu sebentar ya. Tadi kan kita bahas tentang dana darurat. Kita menyimpan dana darurat itu di mana sih? Aku menyimpannya di reksadana pasar uang. Vira juga di reksadana pasar uang. Nah, itu karena di antara instrumen investasi itu selain tabungan juga ya, ini aku eksklu tabungan nih, instrumen-instrumen investasi itu yang likuiditasnya paling tinggi adalah si reksadana pasar uang. Halo, Halo, welcome Kira. maaf. Tadi tiba-tiba ada telepon masuk. Oh alah, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi tadi aku Kak, cuma follow up aja kenapa di reksadana pasar uang. Gitu. aku tadi ini Nah, ya Kak, terakhir kali kalau aku di mana ya kan? Kalau aku ada 15-20% aku taruh di tabungan malahan. Karena apa? Karena kalau sewaktu-waktu hari ini juga aku butuh uang, itu ada uangnya gitu loh Kak, yang bisa aku tarik langsung nah, hari itu, sisanya ya bisa iya, lah dinego besok ya gitu. Jadi aku sisanya besok iya, baru nyairin si SPU-nya gitu. Itu iya, kalau betul. misalnya Jadi bisa dipakai juga nih strateginya Vira gitu. Nggak semua di reksadana pasar uang, tapi ada yang dibagi juga nih. Ada di tabungan, ada di reksadana pasar uang. Begitu. Nah, gitu. kita kan udah Sesuaikan selesai nih, gitu kan, karakter membahas protection. juga. Kenapa? Jadi sesuaikan dengan karakter masing-masing orang juga gitu kan. Iya, betul. Jadi yang aku omongin dan Vira omongin di sini tuh dijadikan acuan aja gitu. Nggak mesti kayak, oh ikutin Ci Olive deh, atau ikutin Vira, semua yang harus jiplak 100% tuh enggak. Jadi ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan pribadi teman masing-masing ya. Begitu. Banget. Lalu Terus setelah kita punya dana darurat, kita punya asuransi, kan kita mau masuk ke fase planning nih. Kita biasanya benar. ini kan udah perencanaan keuangan nih. Nah, ini biasanya bagian serunya nih karena oh aku mau invest di sini kah? Aku mau invest di sana kah? Gitu kan. Nah, oh sebelum itu aku juga mau ingetin kalau ada satu hal yang harus dilunasi juga nih. Itu namanya hutang. Jadi kalau Nah, teman-teman punya hutang gitu ya, mohon dilunasi juga biar bahkan Kak memperinganlah perjalanan teman-teman. ya kan bahkan dalam segi kalau misalkan ngomongin agama pun utang itu tetap nomor satu harus dilunasin sampai akhir hayat Nah, utang tuh dibawa gitu kan. silahkan Ibu, ya boleh diceramahkan ini followersnya. Iya, Jadi ya utang-utang boleh. Utang ke siapa? Hutang ke tetangga. Biasanya tuh pinjam-pinjam tetangga. Siapa itu? lupa Terus ada bayar. sih sekarang. Gimana? Ah? Gimana Ci? Terus sekarang apa sih lagi tuh pay letter ya? Tuh Iya, Shopee terus pay letter atau apa gitu kan? Nah itu kan ada uh, konsumtif kan. meminjam kan, meminjam. Nah itu mohon ya dilunasi terlebih dahulu. Hutang ke tetangga, hutang ke bank apalagi berbunga. Wah, bener Gitu banget. ya. Jadi memang Kalau selain hutang bos, terus habis itu juga biar nggak dosa ya Ci ya. Karena kan iya. itu sampai mati bunda-bunda. Ya jangan sampai nanti aduh nurun aja itu utangnya jangan sampai ya. Hutang Tapi ke kan bank aja berbunganya duit, kalau hutang ke tetangga berbunganya gosip itu ya. Udah satu komplek bisa kedengeran. terus Begitu. terus yang Eh, kedua kita lanjut next step ya Ci. Tadi kan lanjutannya adalah iya. planning fase. Fase planning itu apa Ci? Si fase planning Nah, tuh? fase planning itu sebenarnya kan seperti namanya perencanaan lah, merencanakan bagaimana kita orang bilang tuh menggandakan uang lah atau menggulung modal begitu. Ini ada fase akumulasi begitu. Nah, mungkin biasanya langkah-langkah apa aja nih Fir yang bisa kita mulai gitu kan, apalagi untuk para pemula di sini biasanya apa sih langkah pertamanya gitu. Ya, sebenarnya kalau misalkan mau gampang, sebenarnya itu juga ada rumus yang balik lagi sebenarnya nggak paten, cuman kurang lebih bisa diikutin gitu kan Kak. Jadi itu ada rumus 50, 30, sama 20. Pembagiannya tuh gimana sih? 50 itu digunakan buat consumption kamu. Jadi kayak apa sih kebutuhan kamu di kan yang perlu dikeluarkan uangnya. Nah,
itu masuknya ke target yang 50%. Terus 30% itu dibuat saving dan investing. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau pakai apa, mau invest itu uangnya dari mana sih gitu kan? Jangan kalian tuh berhutang gitu loh. Investasi itu tuh nanti malah kalau di financial pyramid yang tadi kita udah jelasin, investasi itu paling atas ya kan. Jadi, itu uangnya dari mana? Dari 30% dari kalau misalkan kalian gaji ya, itu dari 30% dari gaji yang kalian dapatkan setiap bulannya, ya kan. Lanjutnya, 20% itu baru ada yang namanya playing. Jadi, kalau misalkan kalian mau beli gadget nih tahun depan, mungkin bisa diambil dari 20% yang ini nabung tiap bulannya gitu kan. Mau liburan nih tahun depan, oh diambilnya dari 20% yang sekian gitu kan. Walaupun masih corona ya, Ci. Ya, yang penting kita bermimpi dulu aja ya, bermimpi dulu aja ya. Iya, yang penting kan Gitu. ini ya. Nah, iya kayak tadi yang Vira udah kayak Vira udah mention kan ada 50, ada 30, ada 20. 50 itu kebutuhan sehari-hari, 30 untuk investasi, dan 20 itu untuk playing lah kalau kalian yang mau. Kalau orang bilang zaman sekarang tuh reward yourself begitu, Nah, self bener. reward gitu kan. Nah, itu Jadi tuh bisa reward tuh dipakai budgetnya. ya, nggak boleh lebih dari reward yourself. Jadi kayak misalkan kayak pas lagi dihitung nih gitu kan, pas lagi dicatat, terus habis itu pas bulanan ternyata ketahuan, wah gila ternyata reward myselfku ternyata 40%. Waduh, ya jangan gitu juga Bunda. Banyak Gitu. ya, lumayan ya. Terlalu menikmati diri sendiri ya sepertinya. Iya, kayak YOLO aja, YOLO. YOLO, YOLO, ya Allah, ya Allah. Ci, by the Nah, way ya, Ci, itu tuh aku apa pernah tuh? baca. Jadi, itu Ah, tuh salah satu kayak ekonom di Jepang gitu, dia itu membagi 50% yang tadi yang dibuat consumption daily life itu dibagi lagi jadi 30 apa jadi 30 sama 20. Nah, ini tuh berlaku oh, bagi yang suka nongkrong tapi nongkrongnya produktif gitu loh, Ci. Jadi misalkan nih oke. jadi misalkan kayak traktir bukan kain sih, misalkan kayak kita mau traktir orang yang kita lihat bisa berpotensi, bisa diajak sama apa bisnis biar lebih mengembangkan bisnis kita, misalkan Mm-mm. kayak itu kan kayak pasti kita kayak harusnya, bukan harusnya kan kayak lebih mengena di hati kalau misalkan kita yang bayarin makan ya nggak sih Ci? Oh iya benar, biar biar diingat juga nih, oh kita yang ngebayarin makannya gitu ya. uh, kayak wah ini orangnya ini ya profesional gitu kan. Nah, itu uangnya itu diambil dari 20% dari 50% yang daily consumption tadi gitu. Oh gitu. Nah ini aku juga baru tahu nih dari Vira nih info tentang ini. Begitu. Mm-mm. Ya, Nah terus nih Vir, persen. misalnya kan udah dijatahi nih, oh yaudah kan lumayan kan 50% setengah dari gaji kita untuk kebutuhan gitu. Nah tiba-tiba ada satu bulan di mana kita ke WFH gitu kan, kita WFH berarti kan pengeluaran kita per bulan berkurang, semakin mengecil lah, makin hemat gitu ya, makin hemat. Nah lebihnya tuh biasanya diapain sih Fir? Apa kayak udahlah kita hambur-hamburin aja atau bagaimana nih Kalau baiknya? pribadi, kalau ada kelebihan balik lagi investasi gitu. Iya. Jadi pinjam uang tetangga sebelah atau pinjol di investasi dan mungkin lebih parahnya langsung ke level yang risk taker yang kayak misalkan langsung kripto gitu kan. Waduh, sampai ngutang-ngutang, sampai udah ada beberapa kasus ya Ci yang sampai bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar utang ternyata dibuat main Iya, kripto. itu aduh itu sedih banget sebenarnya. Jadi mendingan kita Sebenarnya sedih pakai banget itu kalau harus bunuh diri kayak gitu. mendingan dipakai kelebihannya itu dibuat untuk investasi kayak gitu sih Ci. Itu. Kalau Caleb gimana Gitu. Ci? Jadi kalau dari iya sama kok, jadi dari budget kebutuhannya nih lebih gitu ya. Lebih jangan sampai oh ya udah kalau gitu berarti uang ini bisa gue habiskan gitu kan, bisa gue misalnya apa ya foya-foya lah gitu. Maksudnya aku bukan melarang kalian foya-foya, tapi kan kalau udah ada pos-posnya itu kan lebih enak untuk mengaturnya gitu kan. Dan ini apa untuk membantu kalian ke depannya juga gitu. Jadi baiknya bisa dialokasikan tuh ke pos investasi begitu. Mm-mm. Nah, berarti kalau Setuju. gitu kan kita juga harus tahu nih pengeluaran kita per bulan itu berapa sih gitu. Nah, bener. Jadi untuk teman-teman yang belum mencatat pengeluaran gitu,
boleh coba dicatat per hari berapa makannya, berapa kali ngopinya gitu. Seminggu berapa kali nonton sama pacar. Kalau yang punya pacar, kalau yang belum punya pacar ya udah Netflix aja di rumah ya, lebih hemat gitu. Netflix tetap aja Ci ya kan. Iya benar benar benar. Gitu. Jadi mulai receh-recehannya itu dihitung-hitung ya, kan kecil-kecil lama-lama menjadi bukit. Gitu. Jangan Bener sampai banget. tiba-tiba kaget lah. Kok tiba-tiba gue bisa keluarin segini ya untuk per bulan gitu. Nah, jadi di-review lah per bulan itu bagaimana. Begitu. Kalau aku sih banyak nih Nah, Ci orang-orang ya gimana malah tuh jadi Vira? banyak yang jadi komplain ke aku gitu loh Ci. Waduh kamu rajin banget Gimana? nyatet tiap hari gitu kan. Terus habis itu aku bilang sebenarnya kalian tuh nggak harus tiap hari juga sih. Misalkan bisa dimulai dari perencanaannya lebih di zoom out dikit gitu. Misalkan kalian tuh merencanakan, oh aku 1 minggu itu kurang lebih misalkan habisnya 400 apa kayak 350.000 let's say. Berarti dalam 1 minggu itu aku sehari sebisa mungkin aku berarti beli makanannya yang totalnya 50.000 misal ya Ci, misal nominalnya segitu. Kan itu pasti inget lah kalau misalkan waktu bayar, oh aku udah habis 30.000 nih, oh berarti nanti sore kurang lebih aku misalkan bayarnya beli makanan yang cuma harganya 25.000, 20.000 gitu loh ya kan. Ya, Kayak gitu bisa betul. ini ya punya setiap hari gitu loh maksudnya. Jadi mungkin bisa dimulai tuh nanti kalau makin rajin bisa dicatat tiap hari boleh banget ya kan, biar lebih detail Benar. gitu. Benar. Apa kayak kalau zaman dulu tuh kita menggunakan apa ya konsep uang jajan orang tua aja gitu kadang-kadang kalau habis mau sekolah kan Pak Ma minta uang jajan dong gitu kan dia udah dikasih berapa sih 2.000 zaman dulu tuh 2.000 nah ya udah kamu atur deh tuh 2.000 mau dapat apa aja di sekolah gitu nah kurang lebih kayak gitu deh misalnya per bulan per hari sorry per hari kayak yang Vira ngomong tadi oh ya udah jatahnya 50.000 nih berarti taruh aja 50.000 di dompet gitu Benar. kan kalau cashnya ya udah kalau habis ya habis kalau masih sisa ya udah buat besoknya kan gitu kan kalau zaman dulu kan sisa 500 nih buat jajan besok lagi gitu Benar-benar ya nah setuju. nah terus kan tadi kita udah bahas 50 30 20 lalu di 30-nya itu kan investasi nih nah biasanya Mm-mm. investasi ini tuh juga apa ya eh, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga gitu. Jadi biar nggak teman-teman nggak tiba-tiba oh gue mau beli saham ini, gue mau beli kripto karena apa nggak tahu lah mungkin ada si siapa yang bilang ini bagus loh atau kayak aduh semalam gue dapet ilham saham ini akan naik gitu atau habis Dapat hitung kancing gitu ya apa bun? lalu enggak habis hitung kancing gitu ya aduh kayaknya ini Lebih akan parah. naik nih atau lagi jalan-jalan di mana ngeliat wah ini kayaknya sahamnya bagus nih gitu. Nah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih, Fir, sebelum kita berinvestasi gitu. Ada apa aja ya hal-hal yang harus kita perhatiin? Jadi ada ini ya Ci ya, kalau misalkan menurut aku nih, yang pertama sebelum kita berinvestasi, kita tuh harus menentukan tujuan kita tuh apa sih sebenarnya, ya kan? Karena kalau misalkan kita punya tujuan, kita tuh lebih semangat gitu loh Ci, buat berinvestasi gitu kan. Atau misalkan lari deh, misalkan contohnya tuh lari. Misalkan kamu lagi dalam suatu perlombaan, kamu maraton, sama kamu lari biasa, jogging biasa, kan lebih lebih apa ya lebih terpicu kalau misalnya kita itu lagi dalam perlombaan dan kita tuh dipacu satu titik gitu kan tujuannya itu jelas gitu jadi kalau misalkan kita Betul. tuh udah jelas misalkan kayak oh iya tujuan kita tuh yang paling utama itu adalah misalkan buat uang nikah nih misalkan yang belum nikah gitu kan berapa tahun lagi oh kira-kira 3 tahun lagi nah kayak gitu kan lebih terpacu ya kan lebih semangat gitu Ya, terus habis itu betul. biar tahu jangka waktunya itu biar apa sih? Ya itu Ci, biar kita itu bisa menempatkan uang kita di alat investasi yang memang buat jangka waktu misalkan dari contohnya 3 tahun ya berarti yang kira-kira 3 tahun itu alat investasinya yang mana sih gitu kan? Betul, betul. Betul Kedua apa nih? sekali. Nah, jadi kayak tadi Vira mention kan kita perlu tahu nih goalnya. Nah, itu betul. Jangka waktunya itu berapa lama, goalnya itu untuk apa. Karena ini akan uh, narrowing down kita tuh memilih instrumen investasi apa sih yang cocok untuk goal tersebut gitu misalnya istilahnya gini kalau kalian mau ke rumah tetangga yang jaraknya cuma 100 meter istilahnya kan nggak usah pakai Ferrari gitu lah ya ya bisa sih terserah kalian gitu kan tapi ada yang lebih santai jalan kaki juga bisa gitu kan maksudnya
ya memang lebih cepat Ferrari, tapi kan nggak semua orang kayak nyaman duduk di Ferrari atau gimana gitu kan. Mungkin ada ya udah lo gue jalan aja cuman ke rumah tetangga doang gitu kan. Nah, Atau ada yang mau kemana jalan-jalan jauh, kalau naik sepeda kan lumayan ya kakinya ya, iya, mungkin bisa Ferrari. pakai moda transportasi yang lain begitu. Iya, nah jadi Terus hal kalian sebelum berinvestasi harus tahu dulu tuh uangnya untuk apa ya, misalnya uh, oh biaya sekolah anak gitu, atau biaya nikah, atau misalnya mau beli barang sesuatu gitu kan, nah itu juga bisa ditabung uangnya. Sama mungkin ini Fir, kita harus tahu juga nih apa profil tuh Kak? risiko kita Ah, benar gitu. banget. Benar banget. Hmm, Kan apa tuh profil risikonya tuh? resiko ada 3 ya Kak, biasanya yang kayak orang-orang ini banget gitu kan. Tapi emang itu bener sih, profil resiko itu ada 3. Yang pertama itu kalau misalkan apakah yang paling mudah, yang paling kayak newbie, yang nggak yang kasarannya yang takut kehilangan keuangan, bukan keuangan, Ya. takut kehilangan uangnya, itu yang paling bawah itu yang namanya profil resiko yang rendah ya Kak ya. Biasanya disebut konvensional. Jadi itu ciri-cirinya ya kita itu takut kalau uangnya hilang, padahal kita nanti bisa dapat return yang lebih, tapi kalian lebih memilih kalau ya udahlah aku maunya tetap untung tapi nggak mau duit hilang. Ya berarti kalau kayak gitu cocoknya kayak yang deposito, kayak yang reksadana Betul. pasang sukuk gitu-gitu kan Kak, itu kan pasti dapat return dan pasti uangnya insya Allah nggak hilang ya kan. Iya. Gitu Ya, itu untuk yang konservatif ya. ya, betul yang konservatif. Lalu yang kedua, betul. Terus yang kedua apa Kak? Yang kedua itu ada yang di tengah-tengah nih, biasanya yang suam-suam kuku gitu. Yang mungkin baru beranjak dari konservatif mau yang lebih, gue mau memacu adrenalin gue deh gitu kan. Nah ini ada namanya fase moderat. Moderat itu jadi kalian tuh udah aware bahwa oh ya udah, bahwa investasi itu bisa rugi loh gitu, investasi itu bisa rugi-rugi tipis deh, nggak apa-apa deh gitu. Nah itu di Kayak rugi moderat gitu. boleh deh 3% gitu, mentok 5% lah Iya, gitu. gitu. Nah yang istilahnya kalau aku bilang tuh yang nggak takut lihat minus gitu, udah mulai berani melek mata nih, lihat minus tuh udah melek mata ya, walaupun setengah doang gitu kan, sebelah doang malah yang melek, yang setengah masih nutup. Nah itu namanya moderat gitu. Aduh, di bajak laut dong. Jadi moderat nih biasanya bisa di reksadana pendapat tetap itu bisa, karena sebenarnya ada naik turunnya, lalu reksadana campuran juga bisa begitu. Nah dan yang terakhir ini yang udah hits banget nih, namanya agresif ya, para investor agresif ini yang high risk high return gitu. Jadi wah gue mau dapat return segini, udah nggak apa-apa deh, mau minusnya segimanapun gue nggak takut gitu. Toh kalau belum gue jual kan istilahnya belum beneran rugi begitu. Benar. Loss ya kan, Mm-mm. karena kita belum Mm-mm. kan loss kita, berarti namanya floating, ngambang gitu loh. Betul, betul, betul. Nah, biasanya di agresif ini tuh ada apa aja sih, Fir? Saham gitu ya, saham, lalu ada Reksadana saham kripto. Kak, Hmm. reksadana Oh iya saham benar, itu. reksadana saham. Mm-mm. Iya Terus tuh, ya, reksadana saham gitu. Itu juga karena reksadana saham itu dasarnya kan saham, jadi dia mengikuti pergerakan market. Begitu. benar. Kak, Mm-mm. peer-to-peer lending yang lagi hits kan sekarang juga peer-to-peer lending. Itu sebenarnya Oh dia iya, juga gimana peer to peer tuh? karena dia sebenarnya high risk high return kan, kita kan juga meminjamkan uang kita buat dipakai untuk orang lain gitu kan, nanti orang lain bayar ke platformnya itu bersama bunganya atau bagi hasilnya kayak gitu kan, gitu. Itu kan Mm-mm. juga kalau misalkan mereka gagal bayar, banyak yang gagal bayar, peminjamnya itu kan otomatis kita kan juga beresiko untuk gagal bayar, jadi beresiko duit kita tuh juga hilang, walaupun mereka biasanya kalau peer to peer lending tetap ada asuransi ya, tapi kan balik Iya. lagi nggak mungkin nge-cover 100%, misalkan ada 95%, 97%, jadi kayak pasti ada loss-nya gitu. Iya, jadi peer to peer juga mungkin aku ngelihatnya lebih uh, lebih kayak passive income juga boleh ya untuk teman-teman gitu. Hmm, Jadi misalnya ada nganggur, ya udah gue taruh peer to peer deh. Nah, tapi kan dalam memilih siapa yang mau dipinjemin itu kan nanti bisa dilihat dari platformnya ya. Biasa dikasih informasinya tuh apa aja
Iya, begitu. bener-bener. Jadi mungkin bisa pilih bisnis yang ada angin, ada hujan, ada petir badai masih jalan gitu ya. Mungkin bisnis apa pangan gitu, Iya, pakaian, bener. makanan gitu. Nah itu bisa mungkin ya. Walaupun pakaian ya bolehlah tekstil gitu kan kita pakai baju terus gitu. Siapa tahu gitu kan. Ini kan tapi ini bukan rekomendasi atau apa ya. Ini cuma kita ngobrol Eh, biasa doang gitu ya. ya, contoh ya, Ci, ya. Ini kita Ini percontohan contoh, gitu. ini hanyalah contoh. Ini hanyalah contoh, iya. Yang merupakan salah satu alat investasi gitu kan. Betul, betul, betul. Nah, setelah kita dari dua fase nih, fase pertama ada protection, fase kedua itu ada planning, yang ketiga itu sebenarnya ada namanya distribution gitu. Distribution tuh Nah, kalau kalau kalian misalnya sudah berkecukupan begitu, nah kalian bisa mewariskan lah. Biasanya ini lebih dalam konteks mewariskan gitu, atau kalian dua piramida di bawah nih udah cukup, bukan kalian mau coba-coba ya udah coba-coba iseng-iseng bisnis atau apa itu juga boleh begitu. Jadi ini fase distribution ini kan sebenarnya dicapai setelah kalian melewati dua fase protection, ya, Ci. betul, fase protection dan fase planning itu begitu. Terus juga Oke. kalau distribusi, nah ini Ci, karena dia kan tadi kan bisa untuk misalkan kita udah memikirkan aset kita yang mau diwariskan. Di situ berarti asuransi jiwa itu juga berperan banget, Ci, ya kan? Betul. Nah sebenarnya ya asuransi itu akan disesuaikan lagi saat kalian apa ya, ya kita kan semakin dewasa ya, tanggung jawab semakin besar. Nah itu bisa disesuaikan juga nih, mungkin semakin dewasa kita akan menambah, mau nambah asuransi tuh untuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, protection income itu juga ada jenisnya lah begitu. Jadi tinggal kalau ada teman yang agen asuransi, ditanyakan saja, bantuin gue dong gitu. Atau nih Vira, kayak udah ada beberapa klien yang bertanya, Vir bantuin gue dong. Bentar-bentar. Nanti kita cari partneran dulu ya, asuransinya yang mana. Iya, jadi untuk teman-teman mungkin yang baru join, tadi di awal aku udah mention bahwa Vira ini juga memegang, dia adalah orang, the man behind Instagram Pelihara Duit gitu. Jadi buat Bener-bener. teman-teman newbie yang mau belajar, bisa dicek Instagramnya aja, namanya Pelihara Duit. Aku udah cek, bahasanya enak, bahasanya gampang dimengerti lah, begitu. Dan Ya, anak muda aku jamin banget kalian lah. paham. Anak muda banget lah. Nah, oh Oh ya iya, Kak, ada Fir. tambah Apa? apa? Cici dulu apa aku Aku dulu baru nih? kepikiran nih. Aku dulu. Ya, gimana? Aku baru kepikiran nih tentang apa ya itu? Apa itu? Logam mulia, emas. Oh iya, Mas, bener. Kita sampai kelupaan Mas loh. Emas itu juga lumayan tuh kalau ini biasanya mungkin lebih lebih hype di kalangan ibu-ibu gitu kan. Udah Iya, emas aja semua tuh emas karena emas itu nilainya selalu bertumbuh, selalu naik begitu. Kalau bukan emas tuh sebenarnya ada dolar gitu. Nah, tapi jadi bagaimana nih mungkin teman-teman? ya, kalau misalkan emas ya kan itu disarankan memang orangnya harus sabar. Kalau bisa emas itu kayak jangka waktunya kita untuk investasi emas itu kayak lima tahun gitu ya Kak. Jadi jangkanya itu agak lebar gitu loh. Karena kalau emas kalau cuma 1 tahun itu biasanya dia tuh fluktuasinya kurang cepat gitu. Jadi kalau 5 tahun itu baru kerasa gitu. Terus habis itu bakal kerasa banget kalau misalkan ada suatu gonjang-ganjing ekonomi tapi yang seluruh dunia kena. Contohnya apa? Contohnya kayak corona kemarin ya kan. Makanya pas tahun 2019 akhir itu harganya melejit banget kan Kak, jadi 1 juta. Yang pas awalnya dia cuma Iya. 800 jadi 1 juta gitu. Iya Tuh. benar. Kalau Sebenarnya 1 tahun rasa sih kalau emas itu. gitu. Jadi mungkin untuk kan 1 gramnya juga berapa sih? 900 ribuan gitu ya. 900 Ah, ribuan itu ya kalau kalau kita mikir saham udah kayak harga sahamnya 9 ribuan deh, satu lot kan dapat 900 ribu gitu ya. Gitu. Kak, saham ini ya Kak, misalkan contohnya misalkan Astra, beli Astra dapat 2 lot ya kan. Kalau misalkan di emas Iya, berarti lumayan. Astra sekarang gram ya. berapa ya? Astra tadi kayaknya 4.800-an sampai Oh ya apa? benar. Betul sekali. Oh, udah hafal ya. Kamu pawangnya Astra ya? Iya, mungkin kalau teman-teman bagus, maksudnya ada referensi, emas nih gitu. Tapi kan balik lagi apakah
itu akan membawa, itu adalah sebuah kendaraan yang membawa ke tujuan lebih cepat atau lebih lambat begitu kan. Alat instrumen investasi kan banyak jenisnya begitu, jadi bisa dilirik kanan kiri dulu, dibanding-bandingin sebelum memilih gitu. Jadi bener tuh kata Vira, kalau emas 1 gram itu bisa dapat Astra ya 2 lot deh begitu. Iya, Kan contohnya. lumayan. Benar, benar, Buat benar. tiba-tiba Astranya besokannya naik lumayan uangnya. Benar, benar, benar. Apalagi kalau misalkan Astra Iya. gitu, oh iya, lupa bilang. Jadi kalau misalkan kayak newbie saham gitu ya, itu berarti kayak direkomendasikan banget kalau misalkan mau yang belajar, mungkin bisa belajar investasi, atau kalau mau trading yang swing juga boleh, tapi yang di Alki 45 ya Kak, karena dia kan kapitalnya gede, jadi volatilitasnya dia tuh nggak turun banget gitu, jadi kayak insya Allah uangnya terkontrol lah ya Kak, hilangnya terkontrol, cuannya. Amin. Iya. Dan juga menyambung tentang LQ45 itu kan saham-saham dengan likuiditas tinggi gitu. Jadi sering ditransaksikan lah. Jadi gak usah khawatir bisa beli nggak bisa jual gitu. Pokoknya intinya bisa beli pasti bisa jual di LQ45. Gitu. Nah, ini ada komen juga nih katanya Shinta, dolar lama sekarang nggak bisa ditukar lagi Kak di money changer tertentu. Nah, ini aku baru tahu nih dari Shinta sejujurnya nih. Jadi mungkin teman-teman yang punya dolar di sini bisa dicek lagi dolarnya. Apakah masih bisa dijual? Semoga masih bisa dijual ya. Benar-benar. Terus itu Kalau lah enggak, Kak tuh saham yang besok naik apa Kak? Minta ditabok. Iya, mau minta ditabok. saham yang bisa naik besok apa ya? Aduh, aku bukan bandar nih, nggak tahu. Aku nggak bandarin apa-apa. Aku juga bukan bikin Ini saham. kalau aku lagi banyak pegang di MNC Group lah, itu lagi pada naik Wah, semua. pawangnya MNC Group nih. Semua MNC ditunggangin. Iya, sampai kemarin udah aku aja yang ngechat ya Kak, kamu pegang ini nggak Kak? Gila, sehari 2 hari udah 35%. Aduh. Nah iya, si Vira sempet tuh Kak megang ini nggak kok ya? Wah dulu doang kan aku megang, terus ya udahlah, aku nggak pegang lagi. Dan aja sudah, aku cari yang lain aja. Tuh, Gitu. ya udah investasi tuh dibuat fun aja ya kan Kak? Karena kalau misalkan kita tuh fun, ya kan itu kita menjalaninya juga nggak stres gitu loh. Jadi kalau misalkan hilang duitnya misalkan cuma ya elah padahal hilangnya cuma 2%, stresnya nggak bisa tidur ya elah, kan nanti juga bisa digantikan dengan yang lain gitu kan gitu. Benar, dan juga dalam Ada apalagi khususnya konteksnya saham nih ya, maksudnya saham yang aku pegang atau saham yang Vira pegang itu belum tentu sama, dan karena ini kan menyesuaikan dengan pribadi kita masing-masing juga ya gitu. Mungkin ada yang aku lihat, oh ini menarik loh Vir gitu, tapi Vira mungkin bilang kayak aduh kayaknya di aku tuh kurang gitu, gak cocok di aku cocoknya sama saham yang lain nih, itu nggak apa-apa begitu. tuh Kak, komen tuh ASI masih downtrend. Apa tuh? Kalau menurut aku ASI tuh emang rada-rada masih downtrend. Tapi kalau di ASI itu ini sih lebih ke memang swing trading sampai midterm. Jadi kalau memang, dan itu harus dilihat dari fundamentalnya kan. Fundamentalnya ASI itu dia tuh bisa digadang-gadang sampai minimal 6.500 7.000 gitu loh. Jadi makanya aku masih pegang ASI. Bahkan kalau misalkan dia lagi lagi koreksi gitu Kak, aku tambahin dikit-dikit gitu kalau ASI. Ini ya Gitu, average Kak. Down ya. Ya benar. Tapi ini udah sempat investasi jangka panjang. Benar. Kemarin udah ada perlawanan, terus habis itu jangka lama. Oh iya. Gimana? Yang lama ya Pak, yang baik dari. Betul. Gimana Ci? Tipsnya gimana Ci kalau dari Ci Alif? Nah, kalau dari aku untuk jangka panjang ya, berarti kita konteksnya ngomongnya jangka panjang ya. Jadi nggak ada trading nih di sini gitu kan. Karena ini kan memang tujuannya untuk ya let's say 5 tahun ke atas lah ya gitu. Nah, tentunya pertama kan kalian juga tahu nih, balik lagi goalnya tuh untuk apa sih, tujuannya, lalu kalian profil risikonya apa, apakah di saham bisa begitu, misalnya kita let's say dia bisa di saham nih, bisa di saham kan, lalu pilih apa ya, saham apa nih harus dipilih gitu kan. Nah ini kan untuk jangka panjang, jadi kita tentunya mau membeli saham yang bagus gitu, yang sudah memang
istilahnya memang sudah ada lama di peredaran gitu kan, dengan track record bisnis yang bagus, dia selalu membukukan profit dan selalu meningkat, IPS-nya kan berarti meningkat begitu, return on equipment-nya juga bagus juga gitu. Jadi bisa dicari bisnis-bisnis yang ya mungkin ya 5 sampai 10 tahun naik terus lah gitu. Naik terus, kita selalu bisa lihat bisnisnya tuh selalu sustain begitu. Kurang lebih Gampangannya kalau begitu, pilih-pilih. dilihatnya di fundamental analysis, terus bisa dilihat laporan keuangannya, terus kayak paling gampangnya itu produk-produknya mereka itu apakah kita pakai di daily essential sih gitu, kita pakai nggak setiap hari gitu. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang bakalan sustain ya kak ya gitu. Iya, betul. Jadi kan seperti ya kita sebutlah gitu kan, misalnya kayak bank ya, Bank BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu kan. Lalu ada apa, Indofood. Nah itu kan bisnisnya emang udah dari zaman mama kalian juga udah ada kali gitu ya, kalau aku bisa bilang ya, perbankan itu udah ada gitu. Sampai zaman kalian udah gede pun masih ada gitu kan. Dan kita lihat tuh grafiknya bagus lah, dia selalu naik dalam jangka panjang ya. Kalau dalam jangka pendek naik turun tuh pasti ada, tapi kita lihatnya kita zoom out nih, kita lihat dari jauh, oh dia selalu naik gitu. Kurang lebih Bener. seperti itu. Astra juga, Astra kan banyak bisnisnya tuh ya, anak perusahaannya juga banyak Ada yang gitu. CTO makanan ya Ci ya, ada banyak Astra tuh holdingnya tuh banyak. Asal tuh kepalanya, satu kepala anak-anaknya itu banyak begitu. Bener. Nah lalu Oke. apa nih ya? Kalau investasi jangka lama di broker kayak Binance dan lain-lain gitu, menurut kakak gimana? Ayo Vira, menurut Vira gimana nih? Kalau aku sih masih yang pasti-pasti saja. Jadi sekuritas yang kayak memang konvensional, ibarat kata aku masih inilah masih suka yang sudah ada fisiknya di Indonesia gitu. Jadi kalau ada apa-apa kayak ya udah aku tinggal ke kantornya, aku tinggal marah-marah. Jadi kalau Oh, jadi demen maksudnya komplain ya, Ibu ya ya. kalau komplain tuh tersampaikan dengan puas gitu kan maksudnya gitu. Meringankan beban kita ya, menambah beban orang lain lah ya, gitu ya. Kalau misalkan Binance itu kan bisanya apa bisa juga untuk apa kak kripto kan. Jadi maksudnya kayak kalau sekuritas kan cuma saham. Jadi sebenarnya juga beda ini sih, beda pohon sebenarnya sih ya kan. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk Binance itu kan memang platformnya kripto gitu. Nah, aku nggak bisa banyak jawab karena aku memang tidak terjun di kripto begitu. Tapi kalau Oh, kripto itu kan tadi memang, ketawa Ci, soalnya si Zaidan itu ada aku, dia nyebelin banget. oh adiknya Vira ya. Tapi kalau kripto Tapi itu kan bagus kan pertanyaannya bagus kok, bagus bagus, dimaklumi. pertanyaannya bagus, bagus, bagus. Kalau kripto itu kan memang fluktuatif ya, lebih fluktuatif dari saham kalau aku bisa bilang gitu. Jadi kripto kan emang nggak ada ARA, nggak ada ARB gitu. Dan Dan 24 dia jam. tuh, Jadi, nah pikiran. gitu dia 24 jam. Jadi saat kalian tidur pun itu marketnya masih jalan. Istilahnya aku bilang tuh ya bisa, istilahnya bisa kayak semalam, bisa miskin semalam deh kalau kripto gitu kan. Jadi mungkin Bener-bener. bisa cari koin-koin yang lebih bagus gitu, karena aku dengar ada namanya apa, trash coin ya, atau apa, koin-koin yang jelek gitu Iya. deh. Nah, itu juga dipilih-pilih koinnya yang mana gitu. Kurang lebih itu sih, aku nggak bisa ngomong banyak karena aku memang tidak terjun di kripto gitu. Coba adiknya Vira nanya apa lagi, perlu mempelajari tentang grafik naik turun gitu nggak? Kalau jangka pendek iya, kalau jangka pendek kan trading ya, berarti jadi harus tahu Iya. kapan kapan beli, kapan jual begitu. Nah, Mungkin kita closing udah, soalnya si Zaidan ini nanti iya ini bisa udah mau selesai nih, udah mau sejam. flash. Nggak kerasa ngobrol-ngobrol aja kayak gini sejam loh. Dari paling bawah ada protection, planning, distribution, Bener, udah mau selesai nih IG live kita. Gitu. bener. Oh, Jadi hari ini kesimpulannya, sebelum apa nih Fir? Sebelum berinvestasi kita harus nggak boleh langsung gas gitu lah ya, harus agak hati-hati dulu, harus ada beberapa hal yang harus nge-planning. diperhatikan. Bener. Dan Mm-mm.
ulangi, digarisbawahin, di bold, di underline bahwasannya berinvestasi jangan pakai uang panas, apalagi duit hutang, karena itu namanya rada-rada blow on gitu kan. Investasi Nah udah iya itu nggak jelas-jelas boleh bisa banget tuh. negatif kok. Bisa Iya, negatif nah kok, itu ya kamu berani hutang, kok berani gitu kan. iya kan sedih juga kalau kita dengar berita-berita yang kayak oh bunuh diri atau minjem ini itu untuk investasi kan ya gitu. Maksudnya kan kayak investasi itu jadi kambing hitamnya deh gitu. Kenapa lu Iya, ngutang? Oh investasi gitu kan. Padahal kan eh, makanya di nggak orang elok lah, kurang elok caranya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya investasi dan mengatur keuangan itu nggak ribet gitu loh. Sebenarnya tuh nggak ribet karena kerangkanya itu udah ada, tinggal ya dari kalian niat buktinya apa, untuk menjalankannya. benar-benar. Niat untuk menjalankannya, tertib atau tidak, begitu. Dan perencanaan keuangan ini juga berbeda tiap-tiap orang ya. Kayak yang tadi kita udah bilang, kita udah obrolin karena tujuan kita berbeda-beda, goalnya juga beda-beda, gitu. Mungkin dari Vira ada yang mau nambahin? Ada tambahan dari Udah Vira? sih, jadi kita tuh yang pertama yang jelas kita tuh pasti akumulasi duit dulu kan. Jadi maksudnya kita tuh bekerja, habis kita bekerja itu pastinya kita harus asuransi tadi sebagai proteksi dan dana darurat sebelum nanti kita planning untuk bulananku aku habisnya 50% buat konsumsi, 30% buat investasi, 20% buat main-main. Terus selanjutnya baru nanti kita berinvestasi. Jadi kita investasi tuh dengan aman dan nyaman gitu. Karena kita nggak pakai duit Betul. panas, pakai memang uang yang kita siap kalau misalkan loss sedikit atau hilang sedikit nggak apa-apa karena demi cuan yang lebih lebar lagi. Amin. Amin. Terus sih kalau Amin. Oke, kalau gitu kita sudahi IG Live hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih juga nih untuk Vira yang sudah jadi teman diskusi aku malam ini, teman ngobrol malam ini. juga Ci Oke, Oli semoga sama-sama. Sama-sama, sukses selalu Vira dan teman-teman. bagi kita semua. Amin. Amin, cuan selalu. Amin, salam cuan. Salam cuan. Oke, bye-bye.